Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubianti, NIM 2030 1020 2009. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar ilmu sastra bab 8 tentang analisis semiotika dalam naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur muncul dalam khazanah kesusastraan Indonesia bertepatan dengan terjadinya konstelasi politik Indonesia, yaitu tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Dalam konsep teori semiotik, wacana sastra merupakan sistem struktur tanda yang terdiri atas penanda atau signifier dan penanda atau signified. Model semiotika konotatif adalah model semiotika Roland Barthes yang tidak hanya diterapkan pada analisis bahasa tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis kebudayaan. Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur merupakan naskah drama bergaya surrealis yang syarat dengan simbol-simbol. Rancangan penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma strukturalisme. Pada hakikatnya, strukturalisme merupakan cara pandang tentang sesuatu hal sebagai sebuah sistem struktur yang dibangun dari relasi fungsional antar unsur-unsurnya. Teori semiotika yang digunakan adalah teori semiotika Roland Barthes. Metode yang digunakan adalah metode heuristik dan metode hermeneutik. Metode heuristik digunakan untuk menganalisis sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama atau primer, dan metode hermeneutik digunakan pada tingkat kedua atau konotatif. Adapun teknik pemerolehan data yang digunakan adalah simak catat dan analisis data menggunakan deskripsi interpretatif dan eksploratif. Selanjutnya adalah analisis naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Pertama, sistem struktur tanda semiotik tingkat pertama atau primer. Di dalamnya ada dua, yaitu unsur penokohan dan unsur dialog. Unsur penokohan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sentral protagonis. Tokohnya adalah Abu, Iem, dan gelandangan. Yang kedua adalah tokoh sentral antagonis. Tokohnya adalah Emak, Majikan, dan Kelam. Yang ketiga, tokoh tambahan. Tokoh tambahan dalam naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur adalah bulan, bel, robot gelandangan, burung, katak, rumput, embun, air, batu, jangkrik, kambing, pohon, dan kakek. Tokoh sentral protagonis. Tokoh sentral protagonis dalam naskah drama Kapai-Kapai Arifin C. Nur adalah Abu sebagai tokoh utama. Abu adalah seorang pesuruh kantor di sebuah pabrik. Ia adalah seorang pesuruh dan juga sebagai tempat umpatan, hinaan, lemparan kesalahan, dan perlakuan yang tidak adil dari majikannya. Abu juga ditimpa kemiskinan. Abu dan istrinya bahkan harus tega membunuh anaknya yang baru lahir. Yang kedua, ada unsur dialog. Ciri khusus naskah Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur adalah dialog atau pelisanan yang ada di masyarakat. Pelisanan ini biasanya dilakukan oleh tokoh Abu dan Iem. Berbeda dengan penggunaan bentuk kelisanan dalam dialog tokoh emak dan kakek atau yang lain yang mana menggunakan bahasa baku. Kedua, sistem struktur tanda semiotik tingkat kedua. Pada sistem semiotik tingkat kedua, objek atau konsep pada sistem tingkat pertama diambil sebagai penanda yang memiliki makna atau petanda. Barthes menyebutnya sebagai mitos. Naskah Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur mengungkapkan persoalan manusia yang memilih dan dituntun oleh suatu mitos karena himpitan mitos-mitos lainnya. Contohnya, mitos yang dihadapi tokoh utama Abu
adalah seseorang dengan status sosial dan ekonomi yang rendah menciptakan kondisi kemiskinan dalam kehidupannya. Tokoh utama terhimpit oleh mitos-mitos yang ada sebagai akibat mitos tentang status sosial yang rendah. 3 mitos yang dapat ditangkap dalam naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur adalah: yang pertama, status sosial dan ekonomi rendah membawa kemiskinan dan kemartabatan yang rendah pula. Yang kedua, kemiskinan akan membawa penderitaan hidup seseorang. Yang ketiga, kebodohan dan tidak punya pedoman hidup akan mengalami ketersesatan dan keterasingan hidup. 3 mitos inilah yang disebut makna, yaitu konsep, gagasan, dan pemikiran yang membangun sistem struktur tanda semiotik karya Arifin C. Nur ini. Demikian presentasi materi analisis semiotik naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur. Saya Rubianti mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.